Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ini perkembangan tentang virus COVID. Kemarin Delta, kemudian Omicron ini berkembang atau berkolaborasi menjadi Deltacron. Aduh, entah itu nanti bisa jadi Megatron dan sebagainya kali ya. Kita bacakan artikelnya dari Kompas. Ilmuwan temukan varian hibrida Delta Omicron, Deltacron. Para ilmuwan telah mengonfirmasi kemunculan varian COVID-19 yang menggabungkan mutasi Omicron dan Delta untuk pertama kalinya. Kasus mutasi Omicron dan Delta yang dijuluki secara tak resmi sebagai Deltacron ini dilaporkan di Eropa dan Amerika Serikat, dikutip dari Life Science. Ilmuwan mengonfirmasi kemunculan Deltacron melalui pengurutan genom yang di IHU Mediterranean Infection Marseille, Perancis. Perancis, Denmark, Inggris, dan Belanda disebut telah mendeteksi varian itu berdasarkan data internasional GISAID. Bahkan Inggris telah mendeteksi 30 kasus Deltacron. Secara terpisah, perusahaan riset genetika yang berbasis di California, Helix, juga mengidentifikasi 2 kasus Deltacron di AS. Varian hibrida muncul melalui proses yang disebut rekombinasi, yaitu ketika 2 varian virus menginfeksi pasien secara bersamaan. Varian gabungan Delta dan Omicron. 2 varian itu kemudian bertukar materi genetik untuk menciptakan keturunan baru. Para ilmuwan mengatakan tulang punggung varian Deltacron berasal dari varian Delta, sedangkan protein lonjakannya dari Omicron. Kami telah mengetahui bahwa peristiwa rekombinasi dapat terjadi pada manusia atau hewan dengan berbagai varian SARS-CoV-2 yang beredar, kata Kepala Ilmuwan di Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Dr. Soumya Swaminathan. Ia menyebut perlunya eksperimen untuk menentukan sifat varian virus hibrida tersebut. Diyakini varian Deltacron telah beredar sejak Januari 2022. Pemimpin teknis COVID-19 WHO Maria von Kerkhove mengatakan para ilmuwan sejauh ini belum melihat adanya perubahan dalam tingkat keparahan varian baru dibandingkan dengan varian sebelumnya. Akan tetapi banyak penelitian ilmiah sedang berlangsung untuk mengungkapkannya. Sayangnya kami berharap rekombinasi karena inilah yang dilakukan virus. Mereka berubah seiring waktu, kata von Kerkhove. Para ahli dengan cepat menekankan bahwa varian rekombinan bukanlah hal yang tidak biasa dan tidak akan menjadi yang terakhir pada COVID-19. Ini terjadi setiap kali kita berada dalam periode peralihan dari satu varian dominan ke varian lain, dan biasanya merupakan keingintahuan ilmiah tetapi tidak lebih dari itu, kata pemimpin inisiatif genomik COVID-19 di Wellcome Trust Sanger, Dr. Jeffrey Barrett, dikutip dari The Guardian. Namun dengan hanya sebelah kecil kasus Deltacron yang teridentifikasi sejauh ini, belum ada cukup data tentang tingkat keparahan varian atau seberapa baik vaksin melindunginya. Menurut Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKSA), varian tersebut tidak menunjukkan tingkat pertumbuhan yang mengkhawatirkan. Itu Sobat Kopastus, varian Delta dan Omicron menjadi varian baru yaitu Deltacron. Kalau secara saya pribadi nanti ada varian lagi, ini apakah memang sengaja atau memang suatu alamiah atau proses alami ya. Nah, sementara ini negara yang
sudah terdeteksi oleh Deltacron, yaitu Prancis, Belanda, Denmark, dan Inggris. Menanggapi informasi tersebut, dari Kemenkes Republik Indonesia memberikan pernyataan sebagai berikut. Ya, tentunya kita tahu bahwa proses mutasi ini kan suatu proses alami daripada virus khususnya COVID-19. Jadi salah satu mengapa kemudian kita mengatakan bahwa pada saat nanti kasus begitu turun, kita tidak akan bisa menolkan kasus ini karena potensi-potensi terjadinya varian itu masih sangat memungkinkan. Nah, artinya pada saat ini kalau kita lihat dengan adanya varian baru, kita pahami bahwa yang paling penting untuk mencegah varian baru itu bisa bersifat fatal kepada diri kita adalah hanya dua hal. Satu adalah vaksinasi, proteksi pribadi dan proteksi masyarakat yang ditimbulkan dengan banyaknya orang yang divaksin. Yang kedua adalah mencegah terjadinya penularan ataupun infeksi yang meluas. Jadi mencegah munculnya klaster, kemudian mencegah orang untuk sakit dalam jumlah yang banyak, itu juga adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya mutasi atau varian baru. Karena varian baru itu akan sangat besar peluangnya untuk muncul kalau makin banyak orang yang sakit ataupun orang yang tertular. Baru 4 negara yang melaporkan adanya kasus ini, yaitu yang dimulai dari Prancis dengan Inggris, tapi kemudian saat ini Belanda, Denmark, dan Jerman juga sudah mengatakan mendeteksi adanya varian Deltacron. Ya, artinya Indonesia belum terdeteksi ya Bu untuk varian Deltacron masuk? Iya, dari sampai saat ini dari pemeriksaan sampling melalui genome sequencing kita belum melihat adanya varian Deltacron ini. Tapi yang pasti adalah deteksi dengan PCR atau antigen ini masih mampu untuk memisahkan atau mendeteksi orang yang sakit ataupun terinfeksi COVID-19 termasuk varian Deltacron ini. WHO is concerned that several countries are drastically reducing testing. This inhibits our ability to see where the virus is, how it's spreading, and how it's evolving. Testing remains a vital tool in our fight against the pandemic as part of a comprehensive strategy. Itu Sobat Kompas tuh. Jadi berkembang informasi bahwa setelah Delta kemudian Omicron muncul lagi varian baru yaitu Deltacron, gabungan Delta dan Omicron. Apakah memang ini adalah perkembangan secara alami, natural, atau memang sengaja dibikin? Saya tidak tahu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kok bisa berkelanjutan dan berkesinambungan ya? Apakah dari zaman dulu memang sudah ada? Kalau memang ada mungkin ratusan tahun yang lalu ya, sebelum zaman modern seperti sekarang mungkin ya, atau memang ini adalah suatu mekanisme terstruktur atau dibuat atau rekayasa, saya sendiri kurang tahu. Yang jelas yang terdeteksi awal adalah tadi 4 negara, Prancis, Belanda, Denmark, dan Inggris. Untuk saat ini di Indonesia memang belum terdeteksi. Kita patut bersyukur ya. Semoga aja di Indonesia Deltacron atau Megatron atau Megaloman atau apapun itu tidak sampai ke sini jauh-jauh dari Indonesia. Namun kita tetap perlu waspada. Yang sudah 2 kali vaksin tetap harus pakai tambahan 1 lagi yaitu booster vaksin. Kemudian yang kedua yaitu tetap jaga prokes. Bagaimanapun juga tetap waspada. Kita pakai masker, pakai cuci tangan, kebersihan dan sebagainya. Kalau seandainya habis bepergian ya cepat-cepat, kalau masuk rumah cepat membersihkan diri dan sebagainya.
sebelum bersentuhan atau berinteraksi dengan keluarga kita ya. Itu dua hal yang dari sisi kita pribadi bisa mencegah atau setidaknya mengantisipasi menularnya varian baru ini. Itu menurut saya. Bagaimana Sobat Kepastup? Silakan tulis komentarnya. Kita tunggu, kita balas. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kepastup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kepastup.